Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan. Oke, kali ini kita akan bahas lagi nih menuju Pilpres 2024 sebab ada yang menarik kawan-kawan. Dari Nasdem itu menyebut bahwa Luhut endorse cawapres untuk Anies ke Surya Paloh. Kira-kira tokoh-tokoh siapa yang diinginkan Luhut sebagai cawapres dari Anies Baswedan? Ya, ini menarik sekali karena mungkin ada bisikan dari Jokowi sehingga Luhut Binsar Panjaitan bertemu dengan Pak Surya Paloh. Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi yakni Luhut Binsar Panjaitan menggelar pertemuan tertutup dengan Ketua Umum Partai Nasdem yakni Surya Paloh. Partai Nasdem menyebut Luhut mengendorse cawapres untuk bakal calon Presiden Anies Baswedan. Sugeng lantas mengingatkan pemerintah untuk tidak endorse nama itu. Dia menilai Pilpres tidak terlihat berimbang jika pemerintah atau presiden terkesan berpihak ke satu tokoh itu. Sugeng mengatakan sejatinya partainya sudah sudah memegang 5 nama yang mengkerucut untuk dipasangkan dengan Anies Baswedan. Nah, nantinya, kata Sugeng, 5 nama itu akan diserahkan ke Anies. Lebih lanjut, Sugeng mengungkapkan situasi saat pertemuan Luhut dengan Paloh di Wisma Nusantara lantai 28 itu. Sugeng menyebut suasana diskusi sangat luar biasa. Diketahui Surya Paloh dan Luhut Binsar Panjaitan kembali bertemu. Pertemuan keduanya merupakan yang keempat kalinya sejak 6 bulan terakhir. Pertemuan kali ini berlangsung di sebuah restoran di Wisma Nusantara, Tamrin, Jakarta pada Jumat kemarin, kawan-kawan. Pantauan detik.com pukul 1 siang itu, waktu Indonesia Barat tentunya, terlihat mobil Lexus hitam bernopol RI17 yang dinaiki Luhut itu sudah terparkir di parkiran khusus Wisma Nusantara. Surya Paloh dan Luhut sama-sama mengakui sempat membicarakan soal cawapres Anies Baswedan. Dikonfirmasi terpisah, Surya Paloh juga mengaku berbicara soal cawapres dengan Luhut. Dia menyebut Luhut banyak bertanya soal cawapres. Ya, saya lihat juga di sini bahwasanya Pak Jokowi sudah semakin was-was sehingga menyuruh Pak Luhut untuk mendatangi Surya Paloh di situ. Ya, pertanyaan-pertanyaan tentang siapa cawapres Anies Baswedan ke Pak Surya Paloh tentunya satu niatan pasti bahwasanya Luhut Binsar Panjaitan ingin tahu siapa kira-kira cawapres Pak Anies. Kemudian dari pengetahuan itulah yang kemudian disampaikan ke pihak Jokowi itu, pihak istana itu, bahwasanya kekuatannya seperti ini itu. Anies dipasangkan dengan ini, kekuatannya seperti ini. Nah, itulah yang kemudian mereka nantinya bisa manfaatkan. Saya pikir dengan mata-mata seperti itu juga tidak bisa disalahkan. Pandangan seperti itu juga bisa jadi kan. Namun jauh daripada itu, katanya juga bahwa Luhut Binsar Panjaitan menginginkan tokoh untuk dicawapreskan dengan Anies Baswedan. Ya mungkin ada maksud lain di situ. Mungkin Pak Jokowi sudah menyerah misalnya, ya oke lah. Mungkin presiden selanjutnya Pak Anies tapi wakilnya orang saya itu kan. Saya pikir seperti itu kalkulasinya. Karena saya lihat Pak Jokowi sebenarnya malu-malu kucing untuk mengakui bahwa dirinya masih menginginkan Anies Baswedan, masih ingin dekat dengan Pak Anies. Cuman ya saya lihat ada ego tersendiri di bagian itu. Kalau Pak Anies yang pertama ingin ke Jokowi, jelas itu sebenarnya tidak enak. Kenapa? Karena ya Anies sendiri yang pertama kali diusir, maka dari itu Pak Anies yang sebenarnya yang menunggu untuk dikode lebih dulu. Saya lihat seperti itu. Tapi kan saya pikir koalisi perubahan itu jelas bahwasannya sudah ada 5 nama di kantong mereka, tinggal Pak Anies siapa yang akan ia pilih untuk menjadi cawapresnya, pendampingnya, dan ada proses ta'aruf di sana, jadi tidak boleh ada memasangkan dengan secara sepihak, memasangkan dengan secara paksa itu. Jadi ada proses ta'aruf nantinya yang bakal digelar itu. Jadi saya pikir jelas itu untuk koalisi perubahan. Maka dari itu Pak Luhut dan Pak Surya Paloh di pertemuan kali ini jelas kalkulasi dan jual belinya itu belum sampai. Tidak sampai, saya pikir seperti itu. Ya, bagaimana kemudian kelanjutannya perlu kita nantikan.
Nah, saya kembalikan lagi kepada kawan-kawan. Bagaimana tanggapan kawan-kawan mengenai hal ini? Coba tulis di kolom komentar, oke? Jadi saya pikir itu saja dulu kawan-kawan. Terima kasih telah tiba di sini. Jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan pada video selanjutnya. Oke, sekali lagi terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.